Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Enti dengan NPM 23083012 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Luwu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan secara mitosis dan meiosis. Berikut adalah penjelasannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang semakin panjang, kuku dan rambut pada tubuh manusia yang semakin memanjang karena merasakan luka pada kulit yang perlahan-lahan mulai sembuh, yang menyebabkan jumlah sel bertambah dan kondisi sel diperbaiki. Bagaimana prosesnya? Simak video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas dulu tentang reproduksi sel sebelum kita masuk pada pembelahan secara mitosis dan meiosis. Berikut adalah penjelasannya. Reproduksi sel adalah tahap dalam siklus sel di mana setiap sel membelah untuk membentuk buah sel anak yang berbeda-beda. Nah, tahapan pembelahan sel itu terbagi menjadi 3, yaitu mitosis, meiosis, dan amitosis. Nah, di video kali ini kita akan hanya membahas 2 tahapan, yaitu mengenai mitosis dan meiosis. Berikut adalah penjelasannya. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap teratur. Ciri-ciri mitosis. Yang pertama, terjadi pada sel somatis atau tubuh. 2. Menghasilkan 2 sel anak atau genotip sama dengan induknya. Ketiga, berfungsi untuk pertumbuhan yang pergantian sel yang rusak. Keempat, mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi 2, yaitu karyokinesis atau proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian sitokinesis atau pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase atau fase G1, fase S, dan fase G2. Kemudian fase mitosis yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Fase interfase berlangsung paling lama, mencakup 90% dari siklus sel. Fase G1 adalah fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G adalah fase sel kembali tumbuh dan mempersiapkan melakukan pembelahan. Fase-fase mitosis yaitu fase profase, fase metafase, fase anafase, dan fase telofase. Fase profase. Benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus mulai menghilang. Fase metafase. Pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindel. Fase anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Fase telofase. Berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak. Kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin. Nukleolus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Tahap akhirnya nukleus terbentuk sempurna dan terbentuk 2 sel anak identik. Meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Ciri-ciri dari meiosis yaitu terjadi pada sel gamet atau kelamin,
menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk, berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga. Kemudian dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Fase-fase meiosis yaitu terbagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terbagi menjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2 terbagi menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Fase-fase meiosis 1 yaitu profase 1, leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom. Zigoten, kromosom homolog mulai berpasangan. Pakiten, kromosom menebal dan mengganda pindah silang. Diploten, kromotid membesar dan memendek. Diakinesis, membran inti menghilang, terbentuk serat gelondong. Fase-fase meiosis 1. Metafase 1, tetrat menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator, sentromer terikat oleh benang spindel. Anafase 1, benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Telofase 1, membran membentuk sekat membentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang terhubung di sentromer. Fase-fase meiosis 2. Profase 2, benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Serat gelondong terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Fase-fase meiosis 2 yaitu anafase 2. Kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, nukleolus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongan menghilang. Tabel pembeda. Mitosis yang pertama bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel tumbuhan, sedangkan meiosis bertujuan menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Yang kedua, mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Ketiga, mitosis hasil berupa 2 sel anakan yang masing-masing bersifat diploid atau 2N, sedangkan meiosis hasil berupa 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid atau N. Mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan meiosis, jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Mitosis mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Mitosis, pada fase metafase, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjejer di ekuator, sedangkan meiosis pada metafase setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid. Demikian itulah tadi penjelasan dari saya mengenai perbedaan mitosis dan meiosis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.